dalam botol ini disebut sebagai bronkus, dan dua balon yang ada pada dalam botol yang diibaratkan sebagai paru-paru di mana ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan, dan balon yang berada di bawah disebut sebagai diafragma, dan badan botol ini disebut sebagai rongga dada. Jika kita menghembuskan nafas, otomatis udara akan keluar sehingga balon yang ada dalam botol ini akan mengecil atau mendempes. Hal ini dinamakan dengan proses expirasi. Jika balon ini ditarik ke bawah, maka yang akan terjadi adalah balon yang ada di dalam botol tersebut akan mengembang karena ada udara dari luar masuk ke dalam trakea. Dan jika sebaliknya balon ini dilepas, maka yang akan terjadi balon yang ada di dalam botol tersebut akan mengempes. Jadi yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibentuk oleh otot dada antar tulang rusuk. Ini merupakan jenis pernapasan yang umumnya manusia lakukan. Pernapasan dada terbagi dua proses. Yang pertama adalah inspirasi, terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat. Ini membuat volume rongga dada bertambah besar dan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara di luar. Yang kedua adalah ekspirasi, di mana otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula sehingga volume rongga dada akan mengecil sedangkan tekanannya membesar. Saya akan menjelaskan tentang pernapasan perut. Pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma yang berada di bawah perut. Jenis pernapasan ini umumnya terjadi saat manusia sedang tidur. Sama dengan pernapasan dada, proses terjadinya pernapasan perut terdiri dari dua tahap. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi terjadi pada otot diafragma berkontraksi. Diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Hal ini diikuti oleh paru-paru yang mengembang dan mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer. Udara pun bisa masuk. Yang kedua ada ekspirasi. Ekspirasi bermula dari otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Kesimpulan, dalam sistem pernapasan manusia ada proses inspirasi, pengambilan udara atau menarik nafas, dan ekspirasi, mengeluarkan udara atau menghembuskan nafas. Jadi, mekanisme model pernapasan sederhana ini terbagi menjadi dua, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Pada proses inspirasi, saat balon ditarik, maka balon yang berada dalam botol akan membesar karena terisi udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan udara di luar botol tetap menjadi lebih besar. Sehingga udara dari luar botol akan mengalir ke dalam balon yang berada dalam botol yang disebut sebagai paru-paru. Proses ini yang disebut sebagai proses inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi, keadaan balon dalam botol saat membran karet dikembalikan adalah mengempes. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar dan tekanan udara di luar mengecil atau berkurang sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara keluar dan membuat mengempes. Ini disebut dengan proses ekspirasi.